Mantap, Subhanallah sekali ini sangat mencerahkan dari sisi sains dan juga agama tentang menyikapi doktrin-doktrin itu ya Bu ya. Ya. Kita yang penting bukakan Quran anak-anak kan dia sudah ini juga kan menganggap Quran itu guidance-nya, kita bukakan aja. Ini loh nak. Karena gini Mas Sanggi, ada kalau di Indonesia ya, walau alam di sana ya. Maaf sekali, LGBT itu ada kajiannya loh. Grup mereka itu ada kajiannya loh. Dan suka, maaf, potong-potong ayat. Gitu. Terutama yang Arum 21 itu. Ya. Ciptakan istri-istrimu dari pasanganmu sendiri, itu dibikin berbeda konotasinya, padahal dari sisi sains pasanganmu sendiri ya, jenismu sendiri ya, ciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri, itu adalah dari spesies yang sama, yaitu manusia. Itu kalau bahasa dari saintis, dari biologi kan, bukan dari jenis kelamin yang sama kan. Itu sering disitir gitu, makanya anak-anak dibukakan, ini loh nak, Qurannya kayak gini ya nak. Jadi kalau satu ketika kamu lihat ada terpotong-potong, kamu udah tahu lengkapnya. Selebihnya ya diajak ngomong aja, diajak ngomong cerita. Bahkan kadang-kadang parade LGBT itu kan kadang-kadang kita suka diskusikan, malah kadang-kadang kita suka senyum-senyum, lucu banget ya warnanya. Dan akhirnya juga mereka juga mengerti juga, oh color Mejiku Hibiniu itu menjadi satu warna dia punya geng LGBT ini, kita harus juga tahu sehingga anak-anak kalau menggunakan gadget casing atau jam yang Mejiku Hibiniu itu saya biasanya anak Mejiku Hibiniu, oh iya ya, walaupun Mejiku Hibiniu itu bukan salah, cuman kan mereka menganggap itu menjadi ya warna internasionalnya mereka kan gitu ya. Tapi kita harus tahu juga, karena bukan apa-apa, itu jadi satu kode juga kan, Mejiku Hibiniu tadi. Ya. Seperti itu kira-kira Mas Sanggi. Alhamdulillah Bu, ini ada satu lagi nih pertanyaan Japri. Bu Aisyah mau tanya nih, mewakili seorang kerabat yang suaminya selingkuh berkali-kali dan istrinya memaafkan, kemudian sering menyakiti hati istri dan tidak peduli dengan anak. Nah itu sampai batas manakah watak dan toleransi itu bisa diterima, dan ya bolehkah istri meminta pisah? Dan sampai manakah itu, intinya tuh sampai mana itu bisa ditoleransi dan sebagai kerabat bisa menasehati gitu Bu. Kalau selingkuh dia penyimpangan ya. Bukan watak dia lagi bukan, ya Bu ya. Iya, bukan watak. Itu penyimpangan. Kalau penyimpangan boleh ditimbang-timbang, dipertimbangkan. Kenapa? Membuat pasangannya sakit nggak? Karena kalau pasangannya sakit kan bahaya. Nanti bisa kadang-kadang terlampiaskan pada anak. Kasihan, ini anak nanti akan punya memori masa kanak-kanak atau memori inner child yang terluka. Ya, dia lihat misalnya ibunya dikhianati, kemudian juga mungkin di KDRT, wah itu bahaya banget. Karena selingkuh itu bukan watak. Itu penyimpangan. Penyimpangan apa? Dari trauma-trauma si orang yang berselingkuh itu sendiri. Karena sesungguhnya kalau kita cerita tentang hormon pada laki-laki ya, ada namanya hormon vasopresin, hormon satria pada laki-laki, itu yang membuat laki-laki bertahan untuk monogami. Itu. Ini banyak laki-laki nggak ngerti nih. Banyak juga keluarga nggak ngerti. Ada vasopresin, hormon yang keluar dari tempatnya kelenjar pituitari tadi yang bersamaan dengan hormon bahagia. Ya. Laki-laki itu Allah kasih cukup vasopresinnya sehingga bertahan untuk monogami. Apalagi di istri pertama yang sehat walafiat, baik fisik, jasmani, batin, dan sebagainya. Kalau kita melihat lagi sirah Rasulullah itu bersama istri pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, itu monogami dan 25 tahun. Tapi kalau ada suami dari awal, ya istri sehat lahir batin, bisa melayani, kemudian tidak skizofrenia, tidak bipolar, tidak dan sebagainya gitu ya, artinya sehat semuanya. Kemudian dia berselingkuh, ada masalah di vasopresinnya itu. Atau ngotot, saya harus poligami gitu, walaupun tidak berjauhan gitu kan.
ada di tempatnya itu. Udah istri pertama aja ya, ada tuh yang gitu tuh. Ya, mau nikah pertama langsung bilang sama calon istrinya, ya saya tapi nanti mau poligami, kamu bersedia apa enggak? Itu dari sisi ilmu neuroscience, vasopressinnya itu pasti masalah itu. Ya, dan pasti ada trauma di memorinya itu. Jadi sekali lagi, perselingkuhan itu adalah penyimpangan. Kecuali kita yang si istri yang memang sakit, dalam rangkaian misalnya ada masalah di jalan hubungan intim suami istri, yaitu di vagina, ada CAK, ada myom, sehingga kalau melayani suaminya 2 hari sekali, 3 hari sekali terjadi perdarahan dan sebagainya, itu istri yang harus bilang, saya carikan pasangan untuk backup saya, boleh? Itu baru masuk konsep poligami di situ. Ya, jadi sekali lagi, kalau istri tidak tahan lagi karena terlalu berat menanggung, ya suruh suami bicara sama walinya. Karena waktu menikah, ya kan ada wali. Jangan sembarangan loh, gitu. Ada wali. Kalau wali masih hidup, mungkin ayahnya waktu jadi wali bicara sama ayah. Ayah sudah nggak ada wali yang lain. Ada paman, ada kakek, ada kakak kandung yang laki-laki, adik kandung laki-laki, sepupu itu sudah termasuk wali semua. Temui itu, suruh suami temui dulu, tanggung jawab. Nah, disitulah mediasi. Ya, kalau masih juga nggak bisa, ya tentu dengan ikhtiar untuk sholat istikharah. Ya Allah, saya pertahankan ini kah atau sebaiknya berpisah? Itu harus istikharah. Dan nggak cuma sekali istikharah itu, ya berulang kali, sehingga nanti akan ya didapati petunjuk bahwa oh ini sudah nggak sehat kamu. Kalau kamu berterusan, ya kamu akan sakit. Tapi kalaupun misalnya kata si istri, biarlah saya begini, tapi saya menjamin diri saya nggak sakit, saya bisa yang disebutnya yang namanya menerima dengan zona ikhlas, it's okay. Itu juga mulia buat si istri. Ya, jadi sekali lagi, ya tetap ada mediasi, bicara sama wali, jangan sembarangan ini dia ya. Enak-enaknya aja, waktu pertama ada wali, main tinggal-tinggal aja, dia nggak ngomong sama wali. Kedua, ya istikharah. Oke? Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab.